Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya cek sound dulu ya. Suara saya apakah terdengar aman di sana? Terdengar jelas, Aman, Pak. Om. Dengar, Pak. Baik, perkenalkan saya Riki. Kami dari divisi IT Perumbul Tani. Hadir di sini tim pengembang aplikasi Mas Betanto dan tim. Hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2023, insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan TOT, Training of Trainer, dalam rangka implementasi aplikasi Office versi baru yang insya Allah akan dirilis di Juni. Baik, kita punya waktu sekitar 1 jam 40 menit ya. Kita jadwalkan sampai dengan jam 11.45. Saya izin saya screen aja. Baik, langsung kita mulai. Jadi ini outline kita, latar belakang, dan ada tujuan TOT. Nanti juga ada saya coba ceritakan apa yang baru di aplikasi Office versi terbaru. Kemudian ada simulasi dan tanya jawab. Oke, baik. Untuk latar belakang pengembangan Office sendiri, pertama update teknologi. Jadi aplikasi Office ini sudah berjalan sejak 2016 ya. Kemudian 2020 dilakukan penyesuaian kecil-kecilan dan saat ini sudah urgent ya untuk dilakukan penyesuaian dari segi teknologi. Kemudian ada juga penyempurnaan bugs dan error. Jadi di aplikasi existing di Office sekarang itu banyak ditemui bugs dan cacatannya, error, sehingga itu menjadi alasan kita untuk melakukan penyempurnaan di pengembangan Office baru. Selanjutnya ada juga perbaikan fitur dan tampilan. Jadi ada beberapa proses bisnis atau proses yang di aplikasi lama sudah kita ubah, kita sempurnakan. Kemudian ada juga tampilan yang kita perbarui. Yang terakhir adalah implementasi digital signature. Ini kita agendakan dapat terintegrasi pada aplikasi Office, cuman dalam prosesnya pada kemungkinan pada saat rilis besok di bulan Juni, aplikasi yang terintegrasi dengan digital signature ini belum bisa diterapkan. Sebabkan ada permasalahan dari penyedia digital signature. Kemudian kita kerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. Mereka sedang dalam proses antrian ya. Kita banyak juga yang ingin mengimplementasikan digital signature ini. Nah, Perhutani ini termasuk dalam antrian itu. Jadi nanti ke depan, insya Allah kita targetkan di Agustus keluaran e-Office ini sudah terintegrasi dengan digital signature. Kemudian tujuan TOT kita kali ini, serta diharapkan mendapat informasi update ya terkait aplikasi yang akan rilis di Office terbaru, informasi yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Kemudian peserta juga diharapkan bisa mengawal implementasi e-Office baru di masing-masing perusahaannya. Jadi memang anak perusahaan Imutani 1, kemudian 5 ya, dan Palawi, Ikonik ini menggunakan aplikasi Office juga. Ya, kami juga dari divisi IT mohon maaf jika banyak
kebutuhan requirement dari anak perusahaan yang belum bisa diimplementasikan di aplikasi Office ini. Karena di general ya, kami berharap ke depannya memang requirement dari anak perusahaan ini full bisa diimplementasikan di Office. Kemudian selanjutnya diharapkan peserta bisa mensosialisasikan penggunaan aplikasi baru bagi user-user baru ya. User-user baru ini bisa jadi user yang memang sudah memiliki akun tapi belum pernah aktif, ataupun user yang benar-benar belum memiliki akun dan akan memiliki akun. Terkait akan memiliki akun ini, prosesnya masih manual ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan ke kami daftar nama ataupun calon pemilik akun, nanti akan kami daftarkan, kemudian akan kami sampaikan. Terakhir, ini ada update data user lingkup satuan kerja atau perusahaannya ya. Jadi pada aplikasi Office baru ini kita salah satu fiturnya itu ada bukan menu, tapi reset password ya. Reset password ini butuh mensyaratkan alamat email yang sudah terdaftar di aplikasi Office. Ini barangkali nanti bisa di-collect oleh Bapak Ibu sekalian. Email karyawan di masing-masing satuan kerjanya yang aktif di Office ya. Oke, kemudian ini langsung saja apa yang baru. Jadi saya kemungkinan tidak akan menjelaskan detail aplikasi Office yang lama dengan asumsi bahwa user sudah paham dengan flow yang lama. Jadi saya langsung kira-kira akan menceritakan apa yang baru di aplikasi Office. Pertama, ada fitur bisa reset password ya. Pemilik akun bisa melakukan reset password sendiri. Ini yang tadi saya sampaikan juga berkaitan dengan alamat email yang telah terdaftar. Jadi kalau belum ada alamat email bisa disampaikan ke saya atau bisa langsung diubah di aplikasi existing atau ditambahkan alamat emailnya, karena kita akan mengambil data sebelum launching itu H-2 ya, H-2 minimal. Di data yang H-2 itu yang akan kita kita import di aplikasi baru sampai dengan H-2. Kemudian yang baru itu tampilan lebih elegan ya. Kemudian lebih baik. Kemudian di aplikasi Office baru ini ada dashboard yang menampilkan highlight data masuk. Jadi data-data masuk itu kita tampilkan di dashboard, ada dashboardnya. Kemudian ada menu memo. Di aplikasi baru ini ada memo yang sebenarnya ini menu yang memfasilitasi komunikasi antar pejabat selevel. Jadi existing hanya ada menu disposisi ya. Disposisi ini komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Di aplikasi lama belum ada saluran komunikasi antar pejabat yang levelnya sejenjang. Jadi di aplikasi baru sudah kita siapkan satu menu yang namanya memo ini untuk memfasilitasi komunikasi pejabat sejenjang ya. Kalau di perhutani selevel, sejenjang jabatan, sama sesama kepala seksi atau sesama kepala subseksi atau sesama kepala departemen. Ini kan tidak mungkin saling memberikan disposisi ya. Jadi ada menu memo di aplikasi baru. Kemudian ada menu tanggapan disposisi. Ini kita sediakan untuk merekam sebenarnya komunikasi antar pimpinan dan bawahan. Jadi pimpinan memberikan disposisi, barangkali bawahannya telah menyelesaikan pekerjaan, bisa menyampaikan ke pimpinannya dan itu terekam di aplikasi. Kita sediakan fitur tanggapan disposisi. Kemudian ada status terbaca pada naskah dinas. Naskah dinas ini maksudnya naskah yang terkirim ya. Baik itu surat, nota dinas, disposisi atau memo itu
nanti ada status terbaca. Konsepnya mirip di sosial media ya. Harapannya pengirim paling tidak bisa mengetahui apa yang telah dikirimnya sudah dibuka atau belum. Sebenarnya kalau ukuran membaca itu agak susah diukur ya. Jadi memang tertulis sudah terbaca, tapi sebenarnya action yang diambil adalah sudah dibuka. Jika file sudah dibuka, nah itu maka di status pengirim akan terlihat sudah terbaca, ada keterangan sudah terbaca. Paling tidak itu ikhtiarnya ya. Selanjutnya ada ini juga nomor yang selanjutnya bisa menyesuaikan urutan pemeriksa dan tujuan. Ini menjadi keluhan teman-teman user khususnya di Perum Perhutani karena yang aktif memang sementara dari user Perum Perhutani, jadi memberikan banyak input masukan. Di antaranya ini urutan pemeriksa dan tujuan. Jadi saat mengonsep naskah dinas, konsep surat ataupun konsep nota dinas, di aplikasi existing ini ketika si pemeriksa atau korektor ya, itu adalah orang-orang yang lintas departemen atau lintas satuan kerja, itu urutannya menjadi random. Random artinya tidak bisa dikontrol siapa yang lebih dahulu, ini harus kemana. Tidak bisa. Jadi di aplikasi baru ini, insya Allah hal itu sudah diperbaiki. Jadi urutan pemeriksa dan tujuan ini bisa diurutkan. Khususnya terkait dengan pemeriksa ya. Ini bisa ditentukan draft ini, konsep ini akan kemana dulu. Ini bisa disesuaikan. Ini sudah disediakan fiturnya. Kemudian ada lagi isu yang di aplikasi baru ini sudah diperbaiki, yaitu pengaturan table. Untuk tabling ada isu di sini. Jadi memang ketika user menyalin data dari file Excel itu di aplikasi yang lama hasilnya akan tanda petik tidak maksimal. Di aplikasi baru ini memang belum sesempurna seperti Microsoft Excel ya, tapi paling tidak ada perubahan di aplikasi baru ini. Untuk tabling sudah bisa digeser-geser, kolomnya itu sudah bisa diatur, di draft itu sudah bisa. Itu cukup lumayan sih untuk penyesuaian. Ini tidak berhenti untuk pengembangan ya, khususnya untuk isi surat. Ini kan ada di bagian isi surat, tabling, kemudian ada tabulasi untuk yang menyalin data dari Word. Itu akan terus dikembangkan, cuman tidak pada kesempatan kali ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, pengembangan yang dilakukan kita fokus pada proses-proses bisnis utamanya dahulu, kemudian ada codingnya yang kita sesuaikan dengan teknologi terkini. Paling tidak flow utama dari aplikasi existing ini bisa diserap di aplikasi baru. Nanti selanjutnya kita akan tetap melakukan pengembangan di fitur dan apapun itu yang ada di aplikasi ini ya, agar semakin sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya yang baru ini ada preview surat. Preview surat ini mencegah konseptor salah kirim atau ada yang keliru di apa yang dikonsepnya. Jadi saat konseptor atau drafter mengirim surat, itu tidak akan otomatis terkirim, tapi dia akan preview terlebih dahulu. Selanjutnya ada monitoring proses draft oleh setiap pemilik proses. Jadi di aplikasi existing, itu ketika draft dikirim, kita kan memang ada status ya. Status ini tujuannya monitoring memang. Nah, status ini hanya muncul di akun drafter dan akun pengirim. Akun drafter dan akun pengirim. Nah, ke depan, maksud saya di aplikasi yang baru, ini sudah bisa status itu muncul di akun pemeriksa.
Jadi pemeriksa juga bisa memantau proses perjalanan draft ini sudah sampai mana. Ini di aplikasi baru sudah ada juga. Kemudian di aplikasi baru ada menu panduan ya. Menu panduan ini harapannya bisa membantu user lebih. Harapannya pelayanan kami dari divisi IT lebih baik lagi sehingga kami tambahkan menu panduan ini. Di antaranya ada di menu panduan ini ada manual book, kemudian ada juga link helpdesk TI, kemudian ada juga tooltips itu ada di menu-menunya juga ya. Kemudian ada lagi aturan-aturan ini juga barangkali nanti bisa teman-teman dari masing-masing perusahaan baik Inhutani 1, 5 maupun Palawi yang memiliki aturan tersendiri khususnya terkait ini ya, klasifikasi surat barangkali bisa diinformasikan ke kami, nanti akan kami tambahkan. Selanjutnya ada pilihan 2 penanda tangan ini untuk di anak perusahaan belum saya pribadi belum mencoba apakah muncul atau tidak, barangkali nanti saat uji coba langsung atau praktek itu akan kita lihat bersama-sama. Kalau di Perhutani ini ada pilihan 2 penanda tangan untuk naskah dinas. Jadi naskah dinas itu bisa dibuat penanda tangannya ada 2, di kanan, bawah, dan kiri. Selanjutnya pemeriksa bisa menambahkan tujuan. Ini juga isu dari aplikasi sebelumnya, di mana pemeriksa atau korektor itu tidak bisa menambahkan pemeriksa dan tujuan. Jadi harus dikembalikan ke konseptor. Konseptor akan membuat ulang surat dan melakukan menambahkan pemeriksa. Sekarang sudah bisa langsung untuk tujuan dan pemeriksa sudah bisa ditambahkan langsung oleh si pemeriksa itu sendiri. Harapannya bisa lebih cepat prosesnya ya. Selanjutnya bisa memasukkan gambar pada isi surat. Ini juga sudah ada di aplikasi baru. Jadi ada beberapa kebutuhan bahwa isi surat ini mestinya ada gambar, ini sudah diakomodir. Kemudian ada menu baru yaitu buat surat masuk eksternal. Jadi ini kebutuhan untuk top level manajemen. Jadi bagaimana surat dari entitas luar bisa masuk ke dalam aplikasi Office. Ini kita sediakan menu ini. Kemudian menu arsip lebih ringkas. Bagaimana kita ketahui bahwa aplikasi existing menu arsipnya ini memakan tempat ya, space, bahkan sebagian udah nggak bisa terview lagi. Di aplikasi baru ini untuk menu arsip lebih ringkas. Kemudian ada lagi fitur menambahkan mengurangi tujuan tidak mulai dari nol ya. Ini simple, cuman perubahan ini akan banyak membantu. Jadi aplikasi existing ketika kita drafter menyusun daftar penerima baik tujuan maupun tembusan, saat ada yang lupa itu tidak bisa ditambahkan, tapi harus mengulang dari nol lagi. Sekarang sudah bisa langsung ditambahkan atau dikurangi. Ini lumayan membantu. Kemudian selanjutnya ada generate surat by user yang approve. Untuk yang ini kita punya permasalahan ada konsep lama yang belum ditandatangani oleh pejabat lama sampai pejabat baru datang. Saat pejabat baru menandatangani atau klik approve, itu yang muncul adalah nama pejabat yang lama. Ini jadi tidak relevan ya. Di aplikasi baru ini sudah disetting, sudah diatur bahwa siapapun yang meng-approve atau menandatangani naskah dinas, maka namanya akan muncul di sebagai penanda tangan. Selanjutnya ada OTP naskah dinas rahasia. Jadi dokumen-dokumen rahasia ini
akan memiliki kode tersendiri untuk dibuka. Nanti akan kita coba praktekkan. Yang lain saya kira ada juga, tidak saya catat di sini, arsip ya. Arsip. Saat ini arsip naskah dinas itu hanya dimiliki oleh penerima, kemudian pengirim dan konseptor. Pada aplikasi baru ini, arsip naskah dinas akan terkirim juga, terkirim ini artinya BCC ya, terkirim otomatis ke konseptor. Jadi konseptor juga akan memiliki salinan naskah dinas yang telah ditandatangani. Saya kira itu dari saya. Selanjutnya kita ke Mas Beta dan tim yang akan menjadi tour guide ya di aplikasi Yoffice baru kita. Silakan Mas Beta. Untuk pertanyaan kita tanya jawab kita lakukan di akhir session ya. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan Mas Beta dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal teman-teman semua dari Perhutani ya, anak perusahaan. Baik, langsung kita mulai saja. Mungkin nanti dari yang Pahlawi kita minta izin untuk menggunakan aktinya ya. Di sini sepertinya siap, baik Pak. Izin lah. Oke. Baik, sedikit perkenalan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Riki tadi. Untuk naskah dinas sendiri akan kita bagi seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nanti ada nota dinas, ada surat keluar, surat masuk, kemudian ada proses. Nah, kemudian untuk surat sendiri ada jaringan harian muncul loh. Ya. Oke, untuk surat keluarnya sendiri ini nanti akan dibagi menjadi dua, ada surat keluar internal dan surat keluar eksternal. Kemudian untuk proses internalnya tadi sempat disinggung oleh Pak Riki terkait dengan penambahan untuk memo. Dan untuk tanggapan sendiri nanti ada yang baru juga, yaitu tanggapan terhadap disposisi. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian mungkin sudah paham terkait dengan yang nota dinas itu merupakan naskah dinas yang akan dikirimkan dalam satu satuan kantor. Kemudian untuk surat keluar internal adalah naskah dinas yang akan dikirimkan di luar satuan kantor. Nah, sedangkan yang surat keluar eksternal adalah naskah dinas yang dikirimkan keluar Perum Perhutani. Nah, untuk saat ini bagian nota dinas dan surat keluar internal kita bukakan dulu pengirim kepadanya, jadi bisa mengirim kemana saja. Tapi nanti untuk aturannya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti sesuai dengan aturan yang saat ini berlaku. Oke, kemudian ada surat masuk. Ini surat masuk dari eksternal yang masuk ke Perum Perhutani. Nah, kemudian yang disposisi seperti yang tadi disampaikan Mas Riki juga bahwa memo itu adalah digunakan untuk komunikasi antar level ya, antar jenjang jabatan. Jadi kalau misalnya kepala seksi berkomunikasi dengan kepala seksi lainnya kan tidak mungkin menggunakan disposisi. Jadi itu menggunakan memo nanti. Nah, sedangkan tanggapan sendiri kalau misalnya penerima disposisi itu bisa menanggapi disposisi atau bisa menanggapi naskah dinas secara langsung. Oke, ini untuk alurnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya Bapak Ibu sekalian dengan yang existing. Nah, kemudian dari alur sendiri itu seperti ini. Jadi konseptor membuat konsep surat, kemudian dikirimkan kepada pemeriksa. Kalau pemeriksanya lebih dari satu, dia akan berjenjang. Pengurutan untuk menentukan pemeriksa pertama, kedua, ketiga itu bisa dilakukan secara mandiri. Jadi bisa dinamis mau diatur seperti apa. Nah, kalau misalnya ada sudah disetujui, kemudian disetujui oleh penandatangan akan dikirimkan ke penerima. Penerimanya nanti disesuaikan dengan jenis naskah dinasnya tadi. Nah, kalau misalnya dibatalkan, kalau dibatalkan penandatangan akan mengembalikan konsep tersebut ke
pemeriksa terakhir. Kalau penandatangannya 2 berarti ketika penandatangan 2 yang membatalkan akan kembali ke penandatangan 1. Nah, itu akan berurutan sesuai dengan jenjangnya, Pak. Jadi apa yang sudah diinputkan, misalnya pemeriksa 1, 2, 3, kemudian yang 3 bilang, oh ini belum sesuai, nah itu bisa dikembalikan, dia akan kembali ke pemeriksa 2, pemeriksa 1, sampai kembali ke konseptor. Baik, dari alur ini sudah sesuai ya sama dengan persepsi kita bersama ya. Nah, yang disposisi dan tanggapan saya pikir sudah tidak ada masalah. Kita langsung coba dulu. Oke, ini kemarin kita, mohon maaf ini Pak Hilmi, passwordnya. Mas Rofi ngerti apa sejarahnya Januari. Oke, semisal ini dari konseptor, ini untuk urutan siapa kemana dengan nota dinasnya mungkin kurang sesuai karena untuk penggunaan datanya mungkin tidak begitu banyak, jadi kita coba yang ada saja. Nah, perbedaan dari aplikasi lama dengan yang aplikasi baru itu di perhutanian di dashboard itu nanti akan muncul ini, Pak, summary atau notifikasi terkait dengan sesuatu yang baru, misalnya baru proses, surat masuk, nota dinas. Nah, ini nanti kalau ada yang baru akan muncul di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah kotak masuk. Nah, kotak masuk itu kalau dulu di yang existing itu ada kotak masuk dan ada arsip masuk yang tanpa tahun. Nah, itu kalau yang kotak masuk sekarang itu persis seperti yang arsip masuk. Jadi kalau misalnya yang existing kan kalau kotak masuk kita disposisikan naskah dinas, itu nanti akan hilang dari daftar. Nah, kalau arsip kan enggak. Nah, ini yang kita ambil seperti itu. Jadi kalaupun itu nanti akan didisposisikan, dia tidak akan hilang dari daftar ini. Nah, ini ada surat nota dinas masuk, surat masuk. Ini yang baru surat masuk eksternal, kemudian sama memo. Untuk bentuknya semuanya sama, nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan masing-masing. Kemudian kotak keluar juga hampir sama dengan yang arsip keluar dan kotak keluar digabungkan menjadi satu. Jadi yang sudah keluar, yang naskah dinas yang dia sifatnya sudah selesai, itu dia akan masuk ke sini. Nota dinas, surat keluar, disposisi, memo, tanggapan, dan kalau ada pembatalan nanti ke naskah dinas batal. Kemudian untuk yang perlu diproses, nah yang perlu diproses nanti ada di sini. Untuk melihat status juga di sini ada. Jadi kalau misalnya ini sudah dilakukan pemrosesan, kemudian kita lihat statusnya di sini, itu nanti dia statusnya di mana. Nah, seperti ini misalnya selesai. Kita kemarin bikin tes, jadi kita sudah mencuri tanpa izin ke Mas Hilmi dari siapa? Jadi ada tes Pahlawi, ini kemarin kita coba seperti ini. Nah, oke, yang selanjutnya terkait dengan arsip. Nah, arsip kita sederhanakan lagi, jadi semua arsip akan masuk ke sini dengan filter filter tahun. Jadi untuk setiap tahun itu bisa dipilih dari sini. Nah, ini semua berlaku untuk nota dinas, surat masuk eksternal, disposisi, memo, tanggapan, dan arsip keluar. Nah, yang baru lagi terkait dengan panduan. Panduan itu ada 3 poin. Yang pertama terkait dengan helpdesk TI, ini akan mengarahkan ke ke aplikasinya helpdesk TI. Kemudian untuk panduan dan aturan. Mohon maaf ini kemarin mau kita upload tapi filenya terlalu besar, jadi mau kita sederhanakan dulu. Nanti mungkin akan kita uploadkan ke sini. Kemudian yang selanjutnya adalah FAQ, Frequently Asked Question. Ini nanti yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh pengguna. Misalnya bagaimana cara reset password, terus bagaimana menentukan bagaimana memilih pengirim atau pemeriksa atau bagaimana urutannya. Nah, nanti akan kita jabarkan di sini. Oke, dari situ ada yang ditanyakan dulu? Belum? Kita lanjut ya.
Oke, kita lanjut. Nah, tadi sempat disebut juga Mas Riki sempat menyampaikan bahwa ada semacam tooltip. Nah, ini yang apa ya kita tambahkan di setiap menu untuk pengisian itu nanti ada tooltipnya ini. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa eksplor sendiri di sini. Baik, kita coba mulai untuk mengisi terlebih dahulu. Nah, ini kita login sebagai giliran. Oke, pengirimnya ini kita set ini supaya passwordnya ada jadinya mudah untuk melakukan pengecekan. Ini tidak ada. Kok jadi hilang? Oh, ah. Nah, tadi sempat disampaikan juga oleh Mas Riki untuk penanda tangan itu bisa lebih dari pengirim itu bisa lebih dari satu. Misalnya ini kita tambahkan ini gitu. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk urutannya itu bisa dirubah dari sini. Jadi kalau misalnya nanti penanda tangan, nah ini kan untuk menentukan yang di sebelah kiri siapa gitu. Nah, itu nanti penentuannya dari sini. Ini sudah ada aturannya untuk maksimal 2 pengirim. Itu ya. Oke, kita lanjut dulu untuk ini kepadanya. Untuk inputannya sendiri tidak banyak berubah. Oke, jadi seperti ini kepada grup masyarakat. Cuma untuk yang manual-manual itu ketika kita di bagian ini, untuk di bagian ini nota dinas, surat keluar internal, itu manualnya tidak ada. Jadi untuk yang manual itu nanti hanya akan muncul di surat keluar eksternal. Oke, pemeriksanya kita menggunakan, ini mohon maaf kalau tidak sesuai dengan jabatannya ya, Pak. Oke. Untuk penginputan gambar tetap ada seperti ini. Baik, untuk reviewnya. Ya, sekarang kita coba dulu sebelum kita kirimkan mungkin ya, tambah satu penanda tangan. Ini untuk yang analis akuntansinya ada di sebelah kanan, senior analis IT-nya ada di sebelah kiri. Nah, kalau misalnya ini mau dipindah, cukup dengan merubah urutannya ini aja. Nah, ini akan berubah di sebelah kiri nanti. Kemudian untuk pemeriksa juga kalau misalnya lebih dari satu, nah, urutannya akan seperti ini. Pemeriksa pertama kan dimulai dari list yang paling bawah. Jadi nanti ketika dikirim, itu nanti yang akan menerima pertama adalah analis akuntansi ini. Nah, kalau misalnya ini kebalik, wah kebalik Mas, ini harusnya yang paling ini misalnya harusnya yang paling atas gitu ya. Nah, itu tinggal dirubah juga dari sini nanti. Nah, ketika dirubah nanti pemeriksanya yang pertama akan menjadi yang ini, kemudian yang ini walaupun sebenarnya kalau secara aturan nggak kayak ini. Seperti ini ya. Nah,
Kemudian ketika kita akan mengirim draft, nanti akan dipaksa dulu untuk melihat ini sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai nanti tinggal dikirim dokumen. Oke, sampai sini dulu untuk metode penginputannya. Ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu sekalian? Dia begitu, boleh cendol ini gitu kayak sini. Itu sulit. Cendol aja. Nama cendol. Sampai Indo. Oh iya benar. Oke, Mas, ya. ini terkait ini mungkin ya, cuman nanya ini kan di dokumen draft untuk yang Malawi sendiri, mungkin nanti perlu dikomunikasikan lagi ya kalau nggak salah, untuk logo ikonik hanya untuk branding secara tidak resmi gitu. Untuk kedinasan dan surat-surat resmi sepertinya masih pakai logo Malawi gitu. Oke. Mungkin jadi catatan ke Mas Riki. Nah, ini nanti gimana untuk logonya? Apakah kita Malawi atau seperti ini nanti ya, Mas Riki? Oke, kalau itu sendiri sebenarnya sudah ada pengaturannya juga, Pak. Jadi nanti tergantung nanti kebijakannya seperti apa ya, Pak ya. Nah, itu tinggal kita update nanti dulu. Mungkin dari sisi admin itu nanti yang akan merubah logonya. Pahlawi. Oke, nanti tinggal diganti yang di bagian sini aja. Siap, Pak. Pak Ilmi, terima kasih. Oke, ada lagi dari yang lain? Baik Mas, saya mau tanya mungkin bisa dihilangkan dulu ya yang itu. Oke. Kayak Oke. contoh gini, itu kan ada beberapa combo box itu ya, Ya. combo box ya. Nah, itu misalnya kalau kita nggak klik di kanan panah kanan bawah arah ke bawah itu kita langsung ketik aja tuh bisa langsung connect Mas. Misalnya manajer semua keluar gitu, bisa langsung ya? Bisa. Oh langsung Pak ya? Ya. Oke. Jadi kan nggak harus ngapalin maksud saya kan biar cepat gitu ya. Iya. Oke Pak Toro ya. Soal tadi saya agak ngeliat kok masa sempat agak ini ngetiknya agak diulang gitu kan apa nggak connect saya pikir gitu. Oke Pak, enggak, gitu aja Pak. Iya, siap. Ya. Itu karena aja sih, karena kita pakai datanya terbatas, jadi kita. Oh iya. Betul. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Ada ini mungkin Pak terkait pengisian suratnya saja sih. Kan untuk yang lama beberapa user memang banyak yang mengeluh terkait pembuatan tabel. Mungkin apakah di sini ada improvement ataupun ada demo yang bisa kita Oke, misalnya, nah untuk yang tabel tadi sempat disampaikan oleh Mas Riki, masih ada beberapa yang perlu kita kembangkan lagi, kita lakukan riset terkait dengan teknologi yang ada. Cuma untuk saat ini yang kita punya untuk teknologinya sejauh ini Pak. Jadi misalnya untuk ya bagian sini itu kolom 2 Lagi pakai headset. Kenapa? Lagi pakai headset. Ngomong. Kamu nanya. Nah, seperti ini Pak. baik. Ada keterbatasan yang kita tidak bisa pungkiri ya Pak ya. Kalau itu dikopikan dari Excel atau dari Word, karena itu memang di luar dari kemampuan di coding dan teknologinya Pak. Misalnya seperti ini. Kalau kita lihat seperti ini ya, mungkin sedikit kita kupas terkait yang teknisnya dulu Pak. Nah itu bentuknya akan seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita ambil dari Excel misalnya ya, sebentar ya saya bukakan satu file yang dari Excel. Oke.
Ya, misal seperti ini, kemudian kita kopikan. Nah, ini bentuk dari apa namanya, apa yang dimunculkan di sini akan berbeda, Pak. Jadi ada semacam konversi dari proses kopinya itu yang belum bisa dihandle oleh teknologinya. Kali ini kita mana itu bentuknya. Nah, dia akan menambahkan ini yang seharusnya ini tidak ada. Jadi memang dari sisi teknologinya belum bisa sampai ke sesempurna itu untuk copy paste kemudian langsung bisa digunakan, Pak. Tapi tetap seperti yang disampaikan oleh Pak Riki tadi bahwa tetap kita akan mencoba untuk mencari solusi untuk yang terkait dengan tabel ini, Pak. Ini kalau kita preview juga nanti jadi panjang seperti ini. Ya, ya kita sangat memahami itu, Pak. Dan memang teknologinya yang belum sampai ke situ untuk bisa menghandle itu, Pak. Oke, ada lagi mungkin. Baik, kalau misalnya ini belum ada, kita lanjutkan ke kirim dokumen dulu ya. Atau ada pertanyaan lagi? Berapa, Pak? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Atau kita lanjut dulu? Dilanjutkan. Oke. Oke, ini kita lanjut dulu. Berarti nanti akan diterima oleh pemeriksanya Arif Suswantoro. Pak Arif ya. Nah, untuk statusnya sendiri dari konseptor akan bisa memantau dari sini di menu status ini. Untuk yang surat terakhir tadi, tes Pahlawi 5 ini, statusnya menunggu persetujuan dari manajer pemasaran dan penjualan PT Pahlawi. Statusnya belum terbaca nih. Oke, kemudian kita coba masuk ke berarti Pak Arif ya. Nah, di kotak keluar perlu proses ini, mohon maaf nih, aduh datanya kok keluar ya. Nah, dari sini nanti akan muncul tes Pahlawi 5 ini. Nah, riwayat konsepnya juga akan bisa dilihat dari sini. Kemudian dokumennya juga bisa dilihat di sini. Kemudian dari sisi konseptor, nah ini statusnya sudah terbaca. Oke, selanjutnya kita setujui. Nah, setelah ini akan masuk ke penandatangan. Karena tadi pemeriksaannya cuma satu, berarti pengirimnya akan masuk langsung ke pengirim. Kita kirimkan tes Pahlawi 5. Nah, di statusnya juga ini bisa dipantau. Tes Pahlawi 5. Berarti yang persetujuan sudah oke, tinggal penandatangan. Yang penandatangan kita pakai akun, pakai browser lain.
Oke, di sini ada tes Pahlawi 5 untuk diproses. Di sini riwayatnya bisa dilihat juga, kemudian dokumen bisa dilihat, tinggal ditandatangani. Sambil kita cek di sini ya Pak ya. Kurang satu step. Nah, mungkin agak pusing ya karena harus pindah-pindah browser. Jadi akunnya ini sudah kita coba sederhanakan supaya simulasinya lebih sedikit aja sih. Oke, kita beri tanda tangan, kita kirim, nah, sudah nanti akan masuk ke Bapak Dinas Kota Keluar. Tes Pahlawi, kemudian di konseptor ini tadi Arif, Pak Arif itu sebagai pemeriksa ya, Pak Arif pemeriksa. Nah, ada rekamannya juga di sini. Nah, ini untuk penerimanya berarti belum membaca, jadi untuk status terbacanya juga bisa dipantau dari sini. Nah, berarti ini masuk ke Ibu Elga ya. Oke, kita keluar satu. Dari admin aja yang keluar. Ini ada nota dinas masuk dari Pak Aditya Negoro. Dibuka dari sini sama dari sini sama sebenarnya. Oke, kemudian kalau kita buka ini, maka statusnya yang di surat ini nanti akan terbaca. Oke, ini sudah dibaca. Oke, itu satu alur untuk pengiriman naskah dinas. Untuk nota dinas, surat keluar itu sama nanti prosesnya. Yang membedakan adalah tujuannya. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan dulu? Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Langsung saja, tidak perlu terlalu formal ya. Ini untuk kebutuhan kita bersama-sama. Silakan langsung disampaikan. Mungkin anu aja Pak. Saya Silakan. Wanda dari Nutani 1 Pak. Iya. Mungkin saran aja Pak untuk aplikasi percobaan ini, kalau bisa Pak jangan cepat ditutup lah. Soalnya kan gini, terkadang kan kami ini kan bisa kena mutasi kemana-mana gitu Pak ya. Terkadang kami harus mengajari orang baru gitu loh Pak. Kalau langsung kita ajarinnya dengan aplikasi yang sudah jadi nantinya kita jalankan kan agak susah Pak untuk uji coba. Ini kan alurnya banyak, nanti masuk ke sini seperti apa untuk memahami itu kan Pak sedikit lebih agak lama lah Pak ya. Kalau untuk yang baru Pak ya. Nah di situ Pak. Mungkin memang ada khusus untuk apa ya? Untuk halaman untuk uji coba seperti ini Pak, yang statusnya itu untuk pengguna yang anak-anak perusahaan ini Pak. Jadi jangan keburu ditutup karena ini kan 31 Mei ini sudah mau ditutup ini ya. Uji cobanya. Jadi kita bisa coba-coba dulu gitu loh Pak. Untuk memudahkannya. Ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak Aditya ya. Iya, makasih Pak. Ya. Oke, mungkin itu jadi catatan ke teman-teman di Perhutani, Mas Riki, tim IT. Nanti mungkin kalau misalnya ada satu software yang bisa digunakan untuk uji coba. Iya, untuk jadi rencana awal nih, ini spill sedikit ya. Rencana awal ini akan kita launching di 5 Juni. Iya. 5 Juni itu momennya sebenarnya pas. Kita ada libur 1 sampai 4 libur kan.
Oh, betul, 5 Juni itu harapannya aplikasi Office terbaru. Ini rencana. Gue baru tahu Admin bisa. Ini udah mateng nih kan. Dia mau ngapus buat Tapi ternyata ada kegiatan yang lebih seksi lagi, yaitu ada aplikasi yang akan di-launching oleh Kementerian Aplikasi Perhutani, sehingga ya terpaksa e-Office diundur kemungkinan tanggal 12 Juni. Ini ada berkah tersendiri sebenarnya. Salah satunya teman-teman di anak perusahaan ini bisa, insya Allah bisa lebih lama untuk mengakses yang uji coba ini. Uji coba ya. Untuk Ya, uji kedepannya coba, kita akan ada staging sebenarnya. Staging ini aplikasi existing yang kita clone ya. Dan itu data tidak mempengaruhi data di utama. Insya Allah itu bisa dioprek. Tapi untuk sekarang bisa yang alamat tes itu tes.asme.perhutani.id itu masih bisa diakses. Oke. Baik Mas Riki, terima kasih. Silakan. Siap. Baik, rekan-rekan sekalian silakan ditanyakan, tidak perlu ini formal, kita biasa aja ya. Ditanya apa yang perlu diperlukan di masing-masing perusahaannya, apa yang kurang, apa yang kurang tepat gitu. Silakan. Mohon izin Pak, mau bertanya Pak. Siap. Ini dari mana Pak? Dari Palawi Pak. Oh, Palawi, siap Pak Prasetyo. Lebih gini aja sih Pak, kan ini kan berpindah ya aplikasinya ya atau webnya. Nah kalau misalkan yang lama itu dokumen-dokumen atau surat penyuratnya itu dimutasi juga ke yang baru tidak Pak? Itu sih karena kan ada kebutuhan misalkan surat-surat yang lama atau ini buat kita cari lagi gitu Pak. Ini itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Pak Prasetyo ya. Untuk surat-surat yang lama ini sudah kita migrasikan Pak. Jadi mungkin kalau misalnya sambil mencari di alamat itu, kalau nggak salah ini terakhir TMT kapan ya? Saya sampai lupa. 1 Mei. Sebentar Pak, kita lihat aja ya. Mas Hilmi, mohon maaf ya, saya buka-buka nggak apa-apa ya. Ya boleh Mas. Bukan, tidak ada yang rahasia. Oke, ini Februari, Mei 24 ini sudah masuk juga, jadi mungkin bisa sampai di situ ya. Itu Pak Prasetyo, jadi datanya sudah kita migrasikan juga kok ini. Cuman sampai besok cut off kalau nggak salah kan info terakhir itu di tanggal 12 ya Mas Riki ya. Nah berarti nanti kan kita migrasikan lagi data sampai per tanggal 9. Kita migrasikan 12 nanti bisa digunakan dengan data-data yang data lama itu dimigrasikan. Itu Pak Prasetyo. Sedikit saya tambahkan, ini untuk Pak Prasetyo ya. Untuk Palawi sendiri memang agak unik ya. Palawi ini khususnya ya, ini spesifik, khususnya data-data dari spin-off kemarin. Spin-off Palawi ada spin-off, ada entitas yang tadinya di Perhutani, kemudian sekarang di bawah Palawi. Nah, yang tadinya data yang tadinya entitas tersebut di Palawi, saat dipindah entitas tersebut dipindah di bawah Palawi itu tidak ikut terbawa. Ini kebijakan manajemen ya, pimpinan. Jadi memang yang di aplikasi khususnya yang teman-teman di wilayah barat dan timur, memang datanya itu benar-benar nol dari baru. PMT sesuai yang dipindah. Mungkin yang wilayah barat sekitar wilayah timur sekitar November tahun lalu mungkin pokoknya data-data yang diproses di Office selama posisi teman-teman di wilayah barat di Palawi itu akan ikut terbawa di aplikasi baru. Cuman saat posisinya masih di sini itu datanya akan
di Perhutani ya. Saya kira itu. Oke, paham. Jadi pas masa KBM itu data-data yang KBM itu tidak ikut terbawa ya, Kak? Nah, kalau misalkan kita ada kebutuhan data terkait surat menyurat pas sebelum spin-off tahap 2 ini gimana ya, Pak? Ya, itu silakan disampaikan ke kami, Pak. Sampaikan ke kami kebutuhannya seperti apa, datanya apa gitu, kebutuhannya apa. Nanti akan kami beri filenya. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Pak Gito. Ini Pak Gito Raisen. Penumpang gelap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya penumpang gelap, Mas. Sorry. Mas Budi, mohon maaf. Mungkin masukan ya Riki, jadi mungkin kalau sudah ada keputusan ya dari manajemen untuk cut off data-data, mungkin dipastikan dulu per tanggal berapa, karena surat-surat menyurat itu kan bergeser ya, dari yang semula dari Perhutani ke Pahlawi. Nah, kalau secara resmi yang di Pahlawi itu untuk wilayah timur itu per 1 Oktober. Jadi kan memang ada legal formalnya bahwa 1 Oktober itu berpindah ke Pahlawi. Jadi meskipun itu KBM pada waktu tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober itu mungkin yang approve masih GM yang lama, tapi secara resmi sebetulnya legal formalnya 1 Oktober itu sudah Pahlawi. Jadi bisa jadi surat yang dibikin pada tanggal 1 atau tanggal 2 Oktober untuk wilayah timur itu juga memang surat yang internal kepentingan Pahlawi. Nanti kalau di drop nggak dikasih, ya repot juga kita Pak Mas kerjanya gitu. Kemudian kalau yang barat nanti jenengan recheck lagi ke adendum PKS spin-off. Di adendum PKS spin-off itu tertera juga. Nah, agak repotnya adalah beberapa hari ya, yang mungkin agak sumir di itu. Tapi intinya kalau mau menggeser itu sesuai dengan cut off yang sudah terdokumentasi atau disebutkan secara legal di perjanjian. Itu karena saya masih ingat waktu tahap 1 saya masih di HO-nya Pahlawi, masih waktu itu kan tektokan juga dengan Pak Riki ya, ini digeser ke sini dan lain-lain gitu. Sehingga meskipun waktu itu mungkin pejabatnya masih kasih utama ABM, tapi dia sudah tanggal 1 Oktober itu dia sudah bersurat sebagai bagian dari kepentingan Pahlawi. Sama juga di wilayah barat. Saya lupa wilayah barat itu kayaknya 1 Februari kayaknya ininya cut off-nya. Itu dicek lagi ke adendum PKS spin off. Jadi nanti bisa nyambung lah gitu. Minimal nggak kehilangan. Nah, kalau yang terus kemudian yang surat HO Mas, surat HO itu nyambung juga, bukan per 1 Oktober ya, surat HO itu nyambung kan ya, artinya yang dipindah itu nyambung sejak ada Pahlawi, karena beda kan, misalnya saya bikin surat tanggal 29 September di HO, nah itu harusnya masih ke bawah karena posisinya di HO-nya Pahlawi. Mungkin begitu Mas Riki. Baik, saya note Pak Gito. Nanti coba saya sisir lagi ya. Jadi sebagai informasi, ketika spin off itu dilakukan ada beberapa metode ya di aplikasi existing. Itu pertama drag and drop organization atau kotak jabatan. Jadi di aplikasi existing FYI untuk rekan-rekan sekalian, data itu akan tersimpan di kotak jabatan itu ya. Jadi kalau kita buat kotak baru maka data akan kosong. Nah, saat spin off itu dilakukan memang
saya juga sejujurnya informasi yang saya terima waktu itu tidak utuh gitu ya. Artinya ya memang itu skala korporat dan saya juga tidak dilibatkan secara langsung, dan aplikasi e-office ini dibilang penting tapi nggak penting, dibilang nggak penting tapi ya bisa berkonsekuensi hukum. Artinya penting, cuman saat itu memang ya akhirnya saya inisiatif untuk berkomunikasi dengan salah satunya dengan Pak Gito ya. Saya proaktif. Nanti untuk yang sebagaimana Pak Gito sampaikan akan coba saya sisir lagi datanya. Mudah-mudahan bisa sesuai. Saya kira itu. Terima kasih Pak Gito masukannya. Dari rekan-rekan Inhutani 1, Inhutani 5 barangkali ada lagi. Om Riki, boleh satu pertanyaan? Silakan, Mas Indi. Takutnya tadi saya kelewat atau gimana? Atau memang akan seperti itu ke depannya terkait di kolom pengirim itu, kalau semisal saya menginputkan nama yang ada di induk itu akan muncul. Namun ketika saya inputkan nama yang ada di anak perusahaan itu tidak muncul, tapi munculnya apabila saya memasukkan jabatan. Apakah memang akan seperti itu atau bagaimana? Ya, mohon maaf Pak, ini tadi agak kecil atau bukan? Halo, tes. Ya. Aman nggak suaranya sekarang? Ya, aman Pak. Ya. Jadi pas waktu pengirim atau kepadanya itu, ketika saya inputkan nama yang ada di induk itu saya bisa muncul tuh suggestion di bawahnya. Ya. Namun ketika nama yang di anak perusahaan itu tidak muncul, kecuali saya masukin nama jabatannya baru muncul. Apa memang akan seperti itu atau bagaimana? Oh, kalau untuk yang nama perusahaan, anak perusahaan ya? Iya, betul. Oke, misal yang ini ya, tadi ya. Oh, ini nanti terkait dengan Mas, pengaturan di admin nanti. Jadi ini nanti akan kita bukakan dulu ya. Jadi biar semuanya bisa mengertikan juga. Soalnya kalau kita lihat dari yang sini, seharusnya Mas Hilmi itu, maaf ya saya panggil Mas nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Di sini cuma bisa memilih ini sebenarnya. Cuma di bagian lain kita bukakan. Jadi pengirimnya cuma, jadi Mas Hilmi hanya bisa mengirimkan dari membikinkan konsep surat dari yang ada dari satu jalur sampai ke perusahaannya. Jadi kalau misalnya yang udah lintas organisasi ya, ini berarti kalau di sana nyebutnya apa Mas? Subdirect, ini direktorat apa sih? Head office sama wilayah sih. Nah, jadi kan kalau ada tampilnya lagi itu tidak bisa dipilih. Jadi cuma bisa yang satu jalur dengan Mas Hilmi gitu. Siap. Ini untuk nota dinas ya. Kalau untuk surat keluar barangkali Mas Beta. Sama Mas. Itu memang kita berlakukan untuk dibukakan dulu Mas kemarin. Yang surat keluar. Ya, sama. Surat keluar sama nota dinas. Jadi kalau secara dari sini kita cuma bisa milihnya dari yang ini. Oke. Misal Mas Riki itu kan berarti cuma bisa membikinkan konsep naskah dinas itu ke atas Mas, yang satu jalur. Cuma nanti terkait yang suggestion nama bakal dibuka juga gitu ya Mas. Nanti tinggal di set up aja berarti ya. Ya. Siap. Siapa ya? Soalnya tadi di bagian ada, cuman ketika saya coba namanya nggak muncul. Nah, ini kan namanya nggak muncul, tapi kalau jabatan bisa gitu ya? Iya, betul. Di bagian juga ada. Bahkan ada, padahal namanya juga ada, ya. Ya. Oke Mas, itu jadi catatan kami. Terima kasih Mas Hilmi. Siap, sama-sama. Oke, ada lagi? Izin Pak, dari Inhutani 5. Iya Pak. Ya, Bapak, ini Pak terkait
update nama dan jabatan itu apakah cuman bisa dilakukan oleh admin ya Pak ya? Informasinya soalnya query ini beda. Terus satu lagi Pak, terkait ini tadi saya buka aplikasinya ini, di menu setting itu ada kayak WhatsApp notification gitu ya Pak ya. Kalau memang bisa digunakan itu sangat membantu sekali Pak, karena tidak semua teman-teman di sini itu, terutama di lapangan itu selalu bawa laptop gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada notifikasi WhatsApp itu, dia sudah tahu kalau ada email yang masuk atau perlu dikonfirmasi. Ya. Oke, ada lagi Pak Teguh? Mungkin sementara itu dulu Pak. Untuk yang pergantian jabatan mungkin bisa minta tolong Mas Riki untuk menjawab Mas, terkait dengan kebijakannya seperti apa? Baik, untuk akses di anak perusahaan ya, khusus anak perusahaan. Ini barangkali nanti kita kasih role khusus untuk bisa menyesuaikan jabatan khususnya. Kalau jabatan itu bisa disesuaikan sendiri. Tapi untuk struktur itu tetap nanti hanya di IT Perum Perhutani yang bisa menyesuaikan. Kalau demikian bagaimana Mas Beta, bisa? Oke, itu nanti kita kumpulkan dulu sekalian Mas, menjadi permintaan dari Pak Teguh Perhutani 5 ini. Ya. Ini kayak yang waktu itu ada yang ditanya juga Mas sama, jadi yang admin bisa mengelola struktur yang di bawahnya. Itu nanti yang terkait dengan mutasi seperti itu ya Pak Teguh ya. Ya, jadi kalau untuk yang di Perhutani sendiri, Pak Teguh, untuk di Perhutani sendiri memang di pool di kami di divisi IT. Tapi kalau untuk anak perusahaan ini entitasnya lebih luas, dan divisi IT juga tanda petik tidak bisa mengontrol itu ya, karena kita satu induk tapi sebenarnya beda entitas, beda ini. Jadi saya rasa nanti mungkin insya Allah untuk akses merubah posisi jabatan, maksudnya mutasi promosi itu PIC di masing-masing perusahaan akan bisa melakukannya secara mandiri. Oke. Saya kira itu. Ini kan untuk data. Baik, dari yang lain ada lagi? Ada tadi yang satu lagi terkait dengan satu lagi Pak. Ya, terkait dengan notifikasi ini Pak. Jadi kita memang sudah menyediakan ada 3 notifikasi nanti. Push notification ini nanti kaitannya dengan di aplikasi di web. Nanti dia akan muncul notifikasinya. Ada kayak contohnya. Oh, enggak ada. Nanti jadi dia akan muncul seperti ini, notifikasi kalau dapat kiriman. Terus sama di mobile nanti. Karena kedepannya kita juga akan ada punya aplikasi mobile. Nah, itu nanti bisa diatur dari sini. Jadi push notification yang awal ini untuk mengatur yang notifikasi di web dan di mobile, Pak. Nah, kemudian untuk yang WhatsApp notification, ini kemarin kita risetkan. Cuman kita belum tahu untuk masalah white labeling di pengirim itu apakah bisa di white label sebagai perhutani dengan centang birunya itu Pak. Kalau misalnya kita dapat WhatsApp dari bank itu kan ada centang birunya itu Pak. Nah, karena kalau misalnya menggunakan yang API-nya itu cukup mahal Pak untuk untuk menerapkan itu. Tapi kalau misalnya bisa tanpa white label, jadi mungkin yang akan mengirimkan pesan itu dari nomor gitu ya. Nah, itu bisa Pak. Nah, tinggal nanti kebijakan dari teman-teman tim IT Perhutani, apakah itu mau di white label atau enggak, itu nanti tergantung dari itu Pak. Kemudian untuk yang email notification, jadi kita kasih satu solusi lagi untuk yang email notification. Kalau misalnya tidak melalui WhatsApp atau aplikasinya mobile tidak terinstall, nanti ada email notification dengan catatan seperti yang disampaikan Mas Riki tadi, untuk email notification itu memerlukan alamat email yang valid. Kalau misalnya itu terpasang di HP juga emailnya,
Otomatis kan nanti untuk notifikasi email akan muncul juga di situ, Pak. Jadi seperti itu, Pak Teguh. Baik, Pak. Mungkin untuk kedepannya sambil menunggu yang tentang diri tadi, Pak, bisa diaplikasikan ke yang mobile nomor sementara gitu. Memang Iya. WhatsApp notification itu sangat membantu sekali, Pak, apalagi di teman-teman di lapangan gitu. Ya. Terima kasih ya, Pak. Berarti Pak Teguh sudah masuk ini sambil ngecek-ngecek. Iya, Pak, sambil nyoba, Pak. Oh ya, saya tambah sedikit WhatsApp notification ini di kemungkinan, bukan kemungkinan, pasti tidak ada, Pak, notification. Jadi kemarin ini kita coba-coba ada aplikasi WhatsApp ini untuk notifikasi ini, setelah dihitung ternyata biayanya luar biasa besar. Dan ditambah juga rencana pengembangan aplikasi Office ini akan ada versi mobile yang akan berjalan pada platform iOS dan Android. Jadi insya Allah waktunya sekitar 2 bulan dari sekarang ya. Jadi nanti saat ini kan kita akan rilis versi desktop ya, Nanti 2 bulan dari sekarang, insya Allah akan ada kita rilis lagi versi mobile version yang Android dan iOS, sehingga notifikasinya benar-benar bisa langsung di HP. Jadi urgensi untuk notification via WhatsApp ini sudah jadi tidak relevan ya, karena apa? Pertama mahal, yang kedua sungguh ini mahal, Pak. Biaya per message itu 500 kalau nggak salah kita, wow, banyak, satu proses draft aja itu udah banyak notifikasi. Saya kira itu tambahannya. Oke, itu mungkin Pak Teguh sudah terjawab ya. Harganya 420 Pak per pesan. Kita kemarin sempat kita hitung. Kalau satu naskah dinas dengan 5 langkah saja sudah 420 dikali 5, terus dikalikan jumlah naskah dinas di tahun itu kemarin kita cek ada sekitar berapa ya? 400-an 286 naskah dinas. Nah, tinggal dikalikan itu hasilnya kalau nggak salah sekitar 100, sekian M, Pak. Jadi cukup membuang anggaran nanti kalau di situ. Siap, Pak. Siap. Itu ada lagi? Oke, satu tambahan lagi mungkin ya. Ini nanti ada satu surat khusus untuk yang rahasia. Untuk yang rahasia itu tadi kita bikinkan sampel di mau tadi. Untuk yang rahasia itu lihat dokumennya tidak langsung terbuka. Jadi perlu kirim OTP. Ini nanti kalau saya kirim OTP nanti Bu Elga terima email nih, jadinya ini tidak saya klik kirim OTP. Atau nggak apa-apa ya, saya klik dulu. Nanti mungkin Mas Hilmi disampaikan ke Bu Elga, nggak apa-apa, itu cuma tes aja kok, itu ya Mas ya. Oke, saya klik kirim OTP dari sini. Jadi ketika dikirim OTP-nya, itu nanti akun ini akan menerima email. Nah, emailnya bentuknya seperti ini. Jadi nanti ada, ini Office-nya belum muncul yang ini. Oke, nanti akan ada OTP-nya ini. Nah, OTP-nya ini akan berlaku selama 30 menit. Jadi kalau ini tidak dimasukkan, dia expired. Nah, nanti harus kirim ulang lagi. Nah, kalau sudah dimasukkan, itu nanti surat akan bisa dilihat selama 1 hari. Jadi ketika akan sudah ganti hari, itu nanti tertutup lagi dan harus merequest OTP lagi. Begitu. Ini khusus untuk yang statusnya rahasia ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, ada tambahan lagi? Barangkali dari saya, Mas Beta, coba dibuat dokumen itu, Mas Beta. Buat dokumen, kemudian ini ada ini sebenarnya.
dibuat dokumen di naskah dinas atau surat keluar, kita akan lihat yang internal boleh. Terkait ini, klasifikasi masalah. Ya. Jadi klasifikasi masalah, ini existing kan memang dimasukkan semua ya. Jadi harapannya ke depan teman-teman jika ada klasifikasi tersendiri dari masing-masing perusahaan bisa diinfokan ke kami, nanti akan kami sesuaikan. Ini yang punya Perhutani, atau barangkali juga perlu kita rumuskan bersama-sama kita dalam satu holding ini, apakah kita perlu buat satu klasifikasi masalah yang general gitu ya, yang bisa dipakai di semua perusahaan, atau masing-masing punya sendiri. Ini saya pikir barangkali bisa diwacanakan untuk dibahas ya. Karena kita menggunakan aplikasi surat menyuratnya kan sudah satu nih. Barangkali klasifikasi masalahnya sebenarnya kode masalah ini bisa jadi beberapa ada yang mirip, dan saya pikir yang berbeda mungkin nomornya ya, atau kode perusahaannya. Untuk klasifikasi masalah mungkin barangkali ini bisa didiskus oleh teman-teman sekalian. Existing saat ini untuk masing-masing baik Perhutani 1, 5 maupun dari Palawi, jika ingin ada klasifikasi masalah yang spesifik, silakan disampaikan ke kami ya. Cuman yang tadi saya sampaikan adalah ke depannya, bagaimana klasifikasi masalah ini kita bisa bareng-bareng. Saya kira itu. Ada lagi dari rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu sekalian? Kita masih ada waktu 25 menit. Dari Mas Beta ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, kalau dari kami mungkin itu dulu. Nanti dari Bapak Ibu kalau misalnya bisa langsung mencoba sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita uji coba semuanya itu bisa 1 hari lebih. Kayaknya waktu kita UAT kemarin kan cukup lama tuh Mas itu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa sekalian mencoba step-stepnya seperti apa. Kalau pengirimnya lebih dari 1 seperti apa, itu nanti bisa dicoba-coba sendiri. Yang apa namanya, alamat akses itu masih bisa di open berarti ya? Sebelum nanti akan kami informasikan kapan itu tidak bisa diakses. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, barangkali nanti baru kepikiran pertanyaannya, itu dalam proses uji coba ada bermasalah, bisa langsung menghubungi saya di grup holding ya, atau bisa japri juga. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesediaan waktunya ya, untuk hadir mengikuti kegiatan TOT. Semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah, dan semoga bermanfaat bagi perusahaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama. Baik, Pak.